semua, selamat datang di podcast kita. Saya Rama Pujiani, NIM 32. Saya Maya Sapindra, NIM 318. Saya Albedo Hadika Pujiani, NIM 328. Saya Kiflan Rifki, NIM 308. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu kasus kolusi yang ada di Indonesia. Kita akan kembali berbagai kasus kolusi yang pernah terjadi di negara kita, serta dampaknya bagi masyarakat. Kita juga akan membahas bagaimana kolusi mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan instansi lainnya. Kita akan menyimpulkan dengan beberapa solusi yang bisa diambil untuk mengatasi kolusi. Yuk kita mulai. Mulai dari aku dulu ya. Kalian tahu nggak sih kasus kolusi yang berdampak itu? Aku pernah dengar, tapi nggak tahu cerita lengkapnya gimana. Mana tuh cerita lengkapnya? Coba ceritain sih. Nah, jadi kasus kolusi di Lampung ini baru terbuka ke publik pada tahun 2018, di mana ada sejumlah kontraktor yang membuat laporan aduan. Bagaimana dilaporkan ke CNN Indonesia, beberapa kontraktor yang diduga melaksanakan kegiatan pengadaan di Lampung juga menilai adanya pemaksaan pembayaran kepada otoritas partai Gerindra. Nah, menurut laporan, oknum dari partai tersebut juga meminta sejumlah uang mencapai 2,5 miliar sebagai imbalan untuk memutuskan proyek-proyek tersebut. Pembayaran tersebut dimana sebagai gayaan untuk para penawar agar mau bersaing dalam lelang pemerintah daerah. Dengan praktek ini memunculkan bahwa ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa tujuan dari proses pengadaan pemilu dikerjakan semata dengan tujuan dalam hal kekuasaan dan kepentingan Terus gimana kasus itu bisa diungkap? dengan kolusi ini muncul ada laporan dari pihak koordinator yang diberikan laporan rekomendasi menjadi titik awal KPK melakukan penyidikan. Namun di beberapa tahun penyidikan KPK berhasil menemukan bukti material yang membenarkan adanya praktik kolusi pengadaan barang yang berdasar pelaku. Di antaranya analis dokumen, wawancara dengan saksi, dan informasi dari berbagai sumber. KPK dalam penyelidikannya membuktikan bahwa permintaan uang tersebut memang ada, dan ini bertanda sangat baik dalam tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap pihak yang berwenang. Nah, bagi teman-teman pengawas kasusnya, pendapat dari kalian mengenai kasus ini? Menurutku ya, keterlibatan partai Gerindra dalam kolusi ini dipandang akan merusak citra partai di mata publik. Para pemilih mungkin mulai meragukan komitmen partai terhadap prinsip-prinsip anti korupsi. Nah, yang dapat mempengaruhi dukungan di masa yang akan datang. Kalau pendapatku ya, kasus kolusi yang melibatkan partai Gerindra ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas. Yang berwenang harus melakukan dan terhadap anggota partai sehingga pelaku di dalam Gerindra dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Pendapatku gini, kasus ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai praktik korupsi. Edukasi tentang bahaya kolusi perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih aktif mengawasi para pemimpin politik, termasuk anggota dari Gerindra. Oke, bagus teman-teman. Sekarang siapa ini yang mau bahas kasus kolusi selanjutnya? Aku. Jadi ini kasus dugaan pungutan liar atau pungli di SMA N11 Makassar terungkap melalui aksi unjuk rasa yang digelar oleh siswa pada 15 Juli 2024. Aksi ini dipicu oleh keluhan alumni yang dikenakan biaya sebesar 50.000 untuk mengambil ijazah. Para siswa dan alumni merasa bahwa biaya tersebut tidak seharusnya dibebankan kepada mereka, karena pengambilan ijazah seharusnya menjadi tanggung jawab sekolah yang dibiayai oleh dana operasional sekolah. Nah,
pengambilan ijazah seharusnya menjadi tanggung jawab sekolah yang dibiayai oleh dana operasional sekolah seperti dana BOS. Dalam unjuk rasa tersebut, Ketua OSIS SMA N 11 Makassar mengungkapkan bahwa pungutan tersebut tidak wajar dan mempertanyakan aliran dana sekolah yang seharusnya digunakan untuk biaya pengambilan ijazah. Nurlaniko juga menyoroti kurangnya transparansi mengenai penggunaan dana sekolah, termasuk dana BOS dan dana sukarela. Kepala SMA N 11 Makassar dalam tanggapannya menjelaskan bahwa pungutan tersebut diurus oleh staf administrasi sekolah dan bukan merupakan kebijakan dari dirinya sebagai kepala sekolah. Yang menyebutnya bahwa pungutan tersebut adalah sumbangan, meskipun tidak dijelaskan secara rinci mengenai mekanisme dan penggunaan dana tersebut. Begitu. Terus akhirnya gimana? Nah, terus akhirnya kasus ini menarik perhatian lebih lanjut dari pihak Inspektorat Sumatera Selatan dilaporkan sudah mulai melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pungli ini. Pengungkapan kasus ini berawal dari keluhan dan protes siswa serta alumni yang merasa dirugikan oleh kebijakan pungutan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan, dan akhirnya kejadian ini viral di media berita. Jadi gimana pendapat kalian tentang pungli ijazah ini? Opiniku ya, jika pungutan liar terus terjadi, hal ini dapat mengarah pada penyalahgunaan dana sekolah dan kenaikan dana yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kualitas dana BOS yang seharusnya digunakan untuk kepentingan atau peningkatan fasilitas pendidikan bisa saja tidak digunakan secara optimal, mengingat adanya kebijakan pungutan yang tidak tepat. Nah, menurutku sendiri, biaya tambahan yang ditekankan untuk pengambilan ijazah ini yang semestinya tidak ada bisa membatasi alumni, terutama yang memiliki kondisi keuangan terbatas, dan ini bisa mempersulit mereka dalam memperoleh ijazah yang seharusnya menjadi hak mereka tanpa biaya tambahan. Dan juga pungutan liar yang terungkap dapat merusak citra dan reputasi sekolah, masyarakat terutama calon siswa dan orang tua, bisa kehilangan kepercayaan terhadap integritas dan transparansi manajemen sekolah. Reputasi sekolah sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya mengutamakan keadilan dan akuntabilitas menjadi terganggu. Nah, iya betul. Yang kalian utarakan semua itu dampak dari adanya pungutan liar. Nah, sekarang dengan itu ya, jadi aku membahas kasus polisi suap pengadaan barang dan jasa yang melibatkan mantan bendahara umum Partai Demokrat. Gimana tuh ceritanya? Nah, jadi pemohonan yang itu mantan bendahara umum Partai Demokrat, dia yang terlibat dalam berbagai kasus korupsi besar, terutama yang berkaitan dengan proyek di Atlet di Palembang. Dia juga menerima suap dari PT Bintang Indah yang memenangkan proyek tersebut. Pada 30 Juni 2011, KPK menetapkan Nazarudin sebagai tersangka, tapi ia melarikan diri ke luar negeri sehingga Nazarudin melarikan ke berbagai negara menggunakan identitas palsu dan sempat berkomunikasi dengan media. Pada 6 Agustus 2011, dia akhirnya didapat di Cartagena, Kolombia, setelah melarikan diri lebih dari sebulan dengan hukuman 4 tahun 10 bulan penjara dan denda 200 juta. Mahkamah Agung kemudian menuntut berat hukumannya hingga 7 tahun penjara dan denda 300 juta. Dari juga itu dalam kasus penerimaan gratifikasi dan pencucian uang terkait proyek-proyek lainnya. Selama pemeriksaan, Nazarudin mengungkapkan adanya korupsi lain termasuk proyek IKTP dan salon bupati. Dari pengungkapan ini, banyak proyek IKTP yang berhasil dibongkar dan merugikan negara hingga 2,3 triliun. Sekolah negara dapat kasus Nazarudin menikmati fasilitas sel yang lebih luas daripada tahanan lainnya. Pada Desember 2019,
Ombudsman mengungkapkan bahwa soal tersebut dipublikasi yang menambah kontroversi terhadap perlakuan istimewa terhadap napi koruptor besar. Terus gimana tuh? Pada 14 Juni 2020, Nazarudin dibebaskan setelah menjalani sebagai masa hukumannya memperoleh cuti menjelang bebas atau CLBB. Gimana teman-teman? Kasih pendapat tentang kasus ini. Pendapat dari aku ya, kasus Nazarudin mencerminkan bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik bisa terjadi di dalam dunia politik. Sebagai bendahara umum Partai Demokrat, Nazarudin memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi melalui korupsi. Hal ini memperburuk citra partai politik dalam lembaga negara karena keterlibatan pejabat tinggi dalam tindakan pidana korupsi akan merusak integritas dan fungsi pemerintahan. Meski akhirnya ditangkap, kasus hukum Nazarudin sempat kontroversial, terutama dengan keberadaan sel penjara yang lebih luas dan fasilitas istimewa yang ia nikmati di lapas Sukamiskin. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap perlakuan terhadap narapidana agar tidak ada diskriminasi atau perlakuan khusus terhadap pelaku kejahatan besar, terutama yang melibatkan pejabat publik. Kasus Nazarudin yang terkait dengan proyek Wisma Atlet dan lainnya menunjukkan betapa besar dampak korupsi terhadap keuangan negara. Selain merugikan keuangan negara, secara langsung korupsi juga menghambat pembangunan dan menambah kesenjangan sosial. Hal ini menuntut penegakan hukum yang lebih ketat untuk mencegah kerugian serupa di masa depan. Nah, benar itu. Oke, terakhir 9 ya. Jadi aku mau bahas solusi perusahaan farmasi dengan dokter dalam pelayanan kesehatan dari perspektif hukum pidana korupsi. Bagaimana itu? Praktik kolusi antara dokter dan perusahaan farmasi umumnya dilakukan dalam bentuk kerjasama, di mana dokter menerima diskon 10-20%. Jadi penjualan obat, diskon ini diberikan dalam bentuk uang atau fasilitas lain dan bisa mencapai 45% dari harga obat. Akibatnya obat yang harus dibayar pasien menjadi lebih mahal. Meskipun ada obat dengan kualitas serupa yang lebih murah. Praktik semacam ini melanggar beberapa aturan hukum termasuk pasal 9 ayat 1 nomor 9 tahun 2004 tentang kedokteran yang mengharuskan dokter menjaga kualitas dan biaya pelayanan medis sesuai kebutuhan pasien. Selain itu, pasal 5 Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1963 pemerintah farmasi juga mengamanatkan agar harga obat rendah-rendahnya untuk kepentingan rakyat. Kode etik kedokteran Indonesia pada ini melarang dokter menerima pengaruh keuntungan pribadi dalam menjalankan praktiknya. Jika dokter menerima pemberian dari perusahaan farmasi yang mengharuskan mereka meresepkan obat tertentu, maka mereka melanggar kode etik ini. Menurut kalian gimana Pak? Pendapat aku, praktik kolusi ini sangat merugikan pasien. Jika untuk menerima insentif atau komisi pendidikan farmasi untuk menyelesaikan obat tertentu, hal itu mengesampingkan prinsip utama dalam kedokteran, yaitu mengutamakan kepentingan dan kesehatan pasien. Dokter yang terlibat dalam kolusi ini cenderung akan menyelesaikan obat yang lebih mahal. Meskipun ada obat dengan kualitas yang lebih murah, akibatnya biaya pengobatan pasien menjadi lebih tinggi tanpa alasan naik biaya yang jelas. Ini bertentangan dengan prinsip etik kedokteran yang mengharuskan dokter memberikan pelayanan yang efisien dan efektif tanpa ada intervensi kepentingan. Nah, kolusi ini harus ditangani lebih serius guys, melalui penegakan hukum yang lebih tegas dan perluasan cakupan regulasi. Tidak hanya itu terhadap perusahaan farmasi, tetapi juga terhadap dokter yang terlibat dalam praktik
itu. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penerapan aturan yang lebih ketat mengenai transparansi dalam hubungan antara dokter dan perusahaan farmasi, serta sanksi yang lebih berat bagi yang melanggar. Dengan begitu, diharapkan dapat mengurangi korupsi dan memastikan bahwa kepentingan pasien tetap menjadi prioritas utama dalam pelayanan kesehatan. Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh Johan, Wakil Ketua KPK, uang atau insentif yang diterima oleh dokter dari perusahaan farmasi dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Namun, hal ini hanya dilakukan jika berstatus status pegawai negeri atau penyelenggaraan negara. Masalahnya, banyak dokter yang dikaitkan di sektor swasta, sehingga tidak dapat jelas dengan kualifikasi. Meski tingkat kesesuaian ini dapat dikategorikan sebagai bentuk korupsi, penerapan hukum antara dokter negeri dan swasta bisa menimbulkan ketidakadilan dan celah hukum yang merugikan masyarakat. Kalau kamu sendiri, Praktik kolusi ini merugikan pasien dan melanggar perlindungan konsumen yang melarang perusahaan farmasi memberi hadiah atau bonus kepada dokter sebagai imbalan atau resep obat, meskipun tidak ada peraturan yang melarang. Praktek ini hingga kini belum ada konsumen yang melaporkan hal ini sebagai kasus hukum. Dalam beberapa kasus seperti yang dilakukan oleh majalah Tempo, ada pendapat bahwa uang yang diterima dokter dari perusahaan farmasi bisa dianggap sebagai gratifikasi yang dapat dijerat hukum. Namun hal ini hanya berlaku untuk dokter yang berstatus pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum terhadap perusahaan swasta. nah itu dia guys beberapa kasus korupsi yang ada di Indonesia. Sebelum kita tutup podcast ini, menurut kalian apa saja sih solusi yang bisa mencegah terjadinya kasus korupsi? Nah, kalau aku sendiri ya dari menurutku mengadakan pelatihan etika yang intensif bagi pejabat publik untuk meningkatkan integritas mereka dan juga membangun budaya kerja yang menghargai kejujuran dan akuntabilitas di setiap level pemerintahan sangat penting untuk mencegah kolusi. Lalu tetapkan sanksi yang jelas dan tegas bagi pejabat publik yang terbukti terlibat dalam kolusi, baik sanksi administratif, pidana maupun sanksi sosial. Hal ini akan memberikan efek jerah bagi mereka yang melakukannya. Menurut aku, masyarakat harus aktif terlibat dalam pengawasan kebijakan publik. Misalnya melalui organisasi non-pemerintah, media atau forum-forum publik yang bisa mengidentifikasi atau menyuarakan praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara. Menyediakan saluran yang aman dan mendukung bagi individu melaporkan korupsi atau korupsi. Perlindungan terhadap pelapor sangat penting agar mereka tidak takut untuk melaporkan motif yang tidak sesuai dengan hukum. Mendorong sektor swasta untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, termasuk menghindari kolusi dalam hubungan bisnis dengan pemerintah. Mengatur dengan tegas agar tidak ada konflik kepentingan antara pejabat publik dan pihak swasta yang dapat memicu terjadinya kolusi terhadap pengambilan keputusan. Kalau dari aku sendiri, solusinya itu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak korupsi melalui pendidikan yang terintegrasi di sekolah-sekolah dan universitas. Ini bisa mencakup pengajaran tentang etika, transparansi, dan pentingnya integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melakukan kampanye yang melibatkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan melaporkan kasus korupsi serta memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berhasil mengungkapkan korupsi. Nah, tujuan kita membahas ini untuk mengingatkan para pendengar bahwa kolusi adalah masalah yang serius dan setiap orang memiliki peran dalam mencegahnya. Betul sekali, kolusi bukan hanya
tanggung jawab pemerintah, melainkan tetapi juga untuk kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa.